terong iris anjir. Iya kan ada Densus. Densus sering nangkepin yang nggak pakai nah iya ya, ke Polantas tadi guys. Serahkan ke Polantas. Dunia ini panggung sandiwara Nicki Minaj. Siapa yang khawatir malah jadi lucu karena aneh aja ada yang mau masuk area istana lewat pintu depan sendiri bawa pistol pula. Jadi kesan ngadi-ngadi ya. Ngadi-ngadi pak. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, semangat sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh amat kopinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bidai Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu insya Allah menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ada berita entah serem entah kocak nih. Jadi gua mau ketawa sambil takut. Emangnya bisa ya? Nih ya kontennya, ada apa nih? Kita lihat ya. Ada video 43 detik nih videonya nih. Action roll. Istana lu ini. Kurang sultan. Ya. Wow, langsung lepas lari. Ya. Oke guys, itu video yang gitu di suasana Istana Merdeka ya. Cewek itu tadi tiba-tiba langsung ya begitulah ya kan, bahwa itu pakai jilbab, pakai cadar. Kemarin Pak Muldoko kan ngomong 2023-2024 ya udah ngomong radikal, teroris ya. Sekarang muncul pakai cadar. Itu pengusung khilafah pasti. Ya beritanya begitu ya kayaknya. Dan ada fotonya guys, ini fotonya. Waduh. Itu sanyong apa takut sih orang itu ya?
Ini senyum apa takut sih nih? Ya Allah, iya deh. Iya deh. Oke guys, kalau gitu kita akan baca berita dari Detikcom ya guys, ada di Twitter nih. Ya di Twitter. Kita akan lihat-lihat nanti Twitternya gimana. Seperti biasa kan. Netizen Twitter adalah netizen paling gue cinta gitu. Enak ngebongkarnya gitu. Ya, netizen Twitter. Bentar, gue ngeliat dulu ya. Mana ini beritanya? Oh iya ini. Wanita coba terobos istana ditangkap. Kapolda Metro minta warga tak khawatir. Yang khawatir juga siapa? Lu khawatir nggak guys? Lu khawatir kagak? Komentar yang baik di bawah. Aduh. Wanita membawa pistol yang sempat menodong anggota Pas Pampres dan diduga mencoba menerobos istana negara telah ditangkap polisi. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran meminta warga tak khawatir. Ngopi dulu gue. Masyarakat tidak usah khawatir. Situasi Jakarta kondusif. Kata Irjen Fadil Imran di Polda Metro Jaya Jakarta Selasa 25 Oktober 2022. G. Ya, lu khawatir nggak? Enggak. Oh enggak ya. Nanti dia mengatakan Pas Pampres melakukan tugas pengamanan istana negara dengan sigap. Dia menyebut tak ada korban dalam peristiwa tersebut. Iyalah satu dan coba dibanding sama demo. Ini tanggal 14 ada demo ya. Pas Pampres sigap tanpa ada korban, ucapnya. Dia mengatakan wanita yang membawa pistol itu sedang diperiksa. Dia menjamin pemeriksaan dilakukan sesuai aturan. Membawa pistol lo guys. Ya, membawa pistol dekat istana, nggak diapa-apain. Di KM 50 diduga membawa pistol, dimatiin. Nah, aduh. Kita lakukan pendalaman secara maksimal. Siapapun yang melakukan pelanggaran aturan akan kita tindak sesuai aturan, tuturnya. Masa Pak? Laporan saya Pak tentang si Kribo itu Pak. Mana Pak? Udah berapa bulan ini Pak? Sama anggota Bapak nggak ditindak-tindak kayaknya Pak ya? Atau mungkin masih pendalaman ya Pak? Atau mungkin kita harus ke Polda Metro Jaya lagi tuh minta gimana ini? Kasus gue gimana ini? Gitu ya? Oh, sesuai aturan kok kata Pak Fadil. Sebelumnya penodongan pistol ke anggota Pas Pampres itu terjadi Selasa 25 Oktober pukul 7 WIB di depan Istana Kepresidenan Jalan Medan Merdeka Utara. Peristiwa bermula saat polisi lakukan tugas rutin penjagaan dan pengaturan lalu lintas di sekitar Istana Presiden. Kemudian ada seorang wanita berjalan kaki dari Harmoni mengarah ke Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Saat di depan istana, perempuan itu diduga menunjukkan gerak-gerik mencurigakan. Wanita itu berdiri di dekat pos utama Pas Pampres di depan Istana Merdeka. Di pos utama, terorisnya. Datang ke pos. Maling kampungan aja menghindarin pos. Kebal ini terorisnya. Ada. Ya. Jadi perempuan tersebut tidak menerobos istana, tapi justru berawal dari kewaspadaan anggota kami Pas Pampres yang langsung menghampiri perempuan tersebut. Dan perempuan tersebut langsung mengacungkan senjata ke arah anggota Pas Pampres. Mengacungkan senjata loh. Nggak ditembak. Iya. Kata Komandan Pas Pampres Marsda TNI Wahyu Hidayat Sujatmiko dalam keterangan tertulis Selasa 25 Oktober 2022. Melihat kondisi itu, anggota Pas Pampres langsung mengambil senjata api yang ditodongkan dan menyerahkan perempuan tersebut kepada anggota polisi lalu lintas yang sedang bertugas di depan istana. Saat ini peristiwa tersebut ditangani lebih lanjut oleh polisi. Polantas, ada Densus kan biasa ya untuk yang anti teror ya. Densus 88 anti teror ya. Ini ya begitu guys, itu sudah. Oke, kita sekarang menuju ke Twitter guys. Let's go to Twitter dah. Kita ngeliat komentar netizen itu. Let's go. Oke guys, kita udah di Twitter. Kita udah lihat ini ya yang tadi Detikcom. Kita baca sekarang ya komentar netizen Twitter. Keren-keren biasanya komentar netizen Twitter ini. Boro-boro khawatir
Beritanya nggak dianggap sama sekali loh. Keciri banget berita settingan. Kan gue bilang apa? udah alami apa ya? Udah terlalu sering gitu. Keciri banget. Setelah bakul dawet fitnah korban Kanjuruhan, sekarang penjual pecel main drama tololis. Pukulin aja pak, aniaya, lalu hukum mati aja pak. Kami rela kok. Aduh. Citra polisi memang lagi terpuruk dan jadi sorotan, tapi bukan begini caranya mengangkat citra Polri. Fitnah tetaplah fitnah, bukan dapat pujian tapi caci maki dari rakyat. Nah kan bener kan Pak Fadil kan? Nih, komentar netizen loh Pak di Detik. Like dulu. GKG. Zaman Amrozi aja nggak khawatir, kan ada Densus yang diakui dunia dalam hal terong iris anjir. Iya kan ada Densus sering nangkepin yang nggak pakai iya ya, ke Polantas tadi guys. Serahkan ke Polantas. Dunia ini panggung sandiwara Nicki Minaj. Siapa yang khawatir malah jadi lucu. Karena aneh aja ada yang mau masuk area istana lewat pintu depan sendiri bawa pistol pula. Jadi kesan ngadi-ngadi ya. Ngadi-ngadi pak. Ya, ngadi-ngadi itu bahasa gaul, ngadi-ngadi gitu pak. Aduh ya Allah. Kepedean lu, ngapain rakyat khawatir istana? Rakyat jelata lebih khawatir anak istri di rumah tidak bisa makan karena dikebulin janji kampanye penghuni istana. Lu nggak ada warga yang khawatir, justru warga takutnya sama bandar judi dan bandar narkoba Sakau yang rangkap jadi Pak Coklat. Nah, tuh gimana Pak? Lebih khawatir. Nah, di Humas Polri, iya. Gue bukannya khawatir, tapi pengen ketawa. Wanita bersenjata melipir lewat di belakang Pas Pampres. Nah, itu Pas Pampres jagain apaan? Apa jagain istana kodok? Melipir. Itu videonya kita udah lihat tadi ya guys. Kita lihat ini balasan orang-orang. Boleh ngakak nggak gue? Boleh lah. Boleh lah ngakak, boleh lah. Coba kita lihat ini komentar-komentar orang. Itu videonya udah kita lihat tadi ya guys. Nunggu apa-apa, kamera siap. Nah kan Pak, bener gue. Kamera siap, roll, action. Kalau CCTV nggak akan sambar petir ketahuan belangnya kan? Lu. Jadi memang CCTV itu berpengaruh banget guys. Dan anehnya kamera CCTV bisa bergeser, bodor. Iya juga ya. Iya, gue nggak perhatian sampai situ loh. Kamera CCTV-nya bergeser. Iya. Duh, kamera CCTV ada bisa di zoom dan diputar 180 derajat. Sekarang semua sudah canggih. Oh iya ada guys, ada. Jadi memang ngikutin gitu, iya. Pas ada yang ngontrol, iyalah. Kalau langsung didor gimana ya? Manusiawi nggak ya? Tuh. Kalau ditodongin masa iya nggak didor? Kali-kali coba lu lewat depan istana nyobain lewat pembatasnya pasti Pas Pampres teriak sambil melotot. Iya. Ini ditodong. Dikasihnya ke Polantas. Bawa senjata. Maaf Pak, itu saya susah nahan ketawanya emang. Ada yang aneh? Enggak lah, biasa, gue nggak aneh, udah biasa. Justru salut sama Pas Pampres masih nggak didor padahal boleh dan nggak kena hukum militer karena ring satu tuh kan perempuan, coba laki-laki cerita lain cerita. Keras TNI-nya dibilang otoriter, giliran kayak gini diketawain. Diserahkan ke Polantas Pak, ya. Teroris jangan dilindungi, dor aja. Nah itu, teroris jangan dilindungi, dor aja. Daripada nanti yang begitu nanti dibilang ya itulah khilafah lah, apalah, aduh. Alhamdulillah CCTV-nya berfungsi dengan baik, rekamannya jelas, makanya mbaknya nggak didor. Coba yang lain, udah hilang tuh nyawa dan rekaman CCTV-nya. Iya, kebetulan CCTV-nya nggak ada yang nyolong. Seandainya itu teroris beneran, pasti sudah ada yang ditembak. Itu bukan teroris, tapi telolis. Ada juga yang bilang terong iris tadi ya. Teletabis berpelukan. Aduh ya Allah.
Nanti langsung dibolongin dibilangnya adanya membunuh otoriter WKWK. Loh, masa mau dilindungi teroris? Doraja, iya. Kan itu Doraja. Yang di, ya lu. Masa yang di tol di dor depan istana enggak? Yang di tol jauh dari istana. KM 50 di dor. Yang ini enggak di dor. Bawa yang di KM 50 katanya bawa senjata. Ini udah jelas-jelas bawa senjata. Enggak di dor. Kalau ada bom beneran baru nyesel, baru nangis. Aduh, makanya kenapa nggak didor? Kalau beneran pasti didor. Iya, akhirnya muncul juga komen yang kayak gini. Pernah nyoba belum lewat depan istana? Sekali nyoba lewat pembatasnya. Nah, betul. Dah, sekarang kita ke sini. Rakyat nggak khawatir kok. Sebab rakyat udah biasa dengan drama kolosal seperti ini. Rakyat lebih khawatir dengan buzzer RP, piaraan seperti ini. Miduk 17 yang dengan leluasa memframing dan menebar fitnah serta menuduh. Asli perempuan bukan lagi yang wajahnya seperti penuh tekanan ya apa, masih muda, semoga cepat insaf, kasihan ibu yang melahirkanmu. Nah ini, nih, begini ya Allah. Tadi gua punya foto dia lagi senyum. Ini yang ini begini. Yang pertama begini, yang tadi senyum. Iya deh. Lah kasihan ibu yang melahirkanmu, capek-capek ngandung hanya untuk melahirkan buzzer tukang fitnah, tukang adu domba. Ya ora lah, kalau dia nodong ke pemukiman warga pasti warga khawatir. Dia nodong ke istana ya bilang istana jangan khawatir. Bener juga. Aduh. Saya nggak khawatir Pak di Humas Polri. Namanya juga sandiwara basi. Aduh. Ganteng-ganteng bercadar. Aduh. Nggak, cewek-cewek guys, kalau fotonya itu ya. Cuman ya itu tadi ada yang foto ketakutan, ada yang foto yang dia senyum. Bisa begitu ya? Aduh. Rakyat nggak khawatir Pak, cuma settingan kok. Rakyat juga udah pada tahu, apalagi model kayak orang bingung begitu. Pas pampresnya aja manggil Polantas. Iya. Itu yang bikin gua ngakak. Aduh. Boro-boro khawatir, santai aja. Bosan gue lihat badut gini. Gue lebih takut sama geng motor yang nikam orang secara random. Maraknya judi online dan sabu-sabu. Anak-anak kecil terjerumus pornografi. Kemiskinan yang merajalela. Koruptor yang makin menggila. Setuju. Iya. Boro-boro khawatir. Kami malah tertawa melihat skenario tolol sang sutradaranya. Nah kan. Minta warga tak khawatir. Kami khawatir bukan dengan teroris halu. Tetapi kami khawatir dengan tingkah pola kalian para pengemban hukum. Nah begitu. Yang dikhawatirkan rakyat itu justru yang begitu Pak. Nih rakyat yang ngomong Pak. Rakyat Bapak ini yang ngomong. Kami justru khawatir denganmu Pak. Lu. Semoga bukan permainan intelijen. Mudah-mudahan, amin. Walaupun rada berat itu aminnya ya. Seandainya demo mahasiswa dan buruh semudah ibu itu depan istana, amin. Nah kan gua tadi ngomong apa? Modal drama next Kapolri. Aduh, kocak-kocak nih orang-orang ini. Aduh. Enaknya diaduk atau ditiup ya. Jijik gue. Emang siapa juga yang khawatir? Lagi cari muka dia, kan mukanya hilang. Aduh. Bikin yang agak kegedean lagi biar masyarakat khawatir. Ini mah modalnya terlalu ngiri kalau bikin film. Aduh. Lo yang bikin, lo yang rame, lo yang ribet. Nah iya ya. Belas orang khawatir. Muak iya lihat drama kodok receh. Lo. Dan Pampres malah minta tolong ke Polantas. Oke. Siapa yang khawatir? Warga udah paham kok. Ngapain khawatir? Kan itu settingan seperti yang sudah-sudah. Kan itu benar. Warga lagi khawatir dengan Bapak. Aduh. Tenang aja Pak. Kami tidak khawatir, malah merasa terhibur. Seperti sinetron yang tayang di TV swasta. Masih ada saingan kuat. Nah lu. Warga Wakanda sudah terbiasa dengan sinetron dan telenovela. Ya iyalah Pak, kami tidak khawatir lah wong itu drama. Ups. Skenario kurang canggih, gampang ketebak.
Bodoh amat, telolisnya nggak berpendidikan, termasuk sutradaranya goblok nggak terbatas, dramanya ketebak garing. Aduh, ini drama judulnya apa sih? Data yang di WTV belum? Dilihat dari gaya pakaiannya seperti wanita ini satu kelompok dengan teroris penusuk Wiranto. Ups. Masih inget itu ya. Warga sih cuek saja sama drama semacam ini, pasti settingan. Lu udah dipastiin sama warga settingan. Rakyat malah khawatir, berpendapat terus keciduk. Sorry Dil, jadi malas bayar pajak. Lu siapa juga yang khawatir, mau hanya sandiwara kok. Sarina aja nggak khawatir, sebab sandiwara banget. Hai, udah ya guys. Udah gitu aja konten gua kali ini. Artinya ya buat divisi Humas Polri, buat Pak Fadil, warga nggak khawatir Pak, warga nggak khawatir. Ya seperti yang Bapak dengar tadi di konten-konten kita, di konten gua kali ini Pak, ya itu orang udah tahu banget gitu. Orang menduga ini sandiwara lagi gitu. Ya kali masa pas pampresnya nyerahin ke Polantas. Terus fotonya emang ada dua ya, yang satu kelihatan takut, yang satu nyengir Pak. Dan buat Pak Fadil ya, kapan Pak bertindak sesuai aturan hukum gitu? Katanya kan semuanya harus gitu. Kapan menindak si Kribo itu Pak? Kapan tuh? Ya mudah-mudahan aja ya guys. Udah guys ya, gitu aja konten gua kali ini. Gua minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwan walinaya, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian khawatir nggak sih guys? Kalau kalian khawatir nggak? Kalau gue mah kagak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya Rabb.